Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh, baik, baca sorob udah, doa ya udah. Sekarang lanjut ngaji. Tapi sebelum ngaji tadi katanya pembayaran. Udah sini maju. Udah kalian yang ini yang anak cewek dulu. Lu bayaran apa? Majuan dikit. Bayaran study tour. Study tour itu harusnya minta emak lu. Enggak. Berapa duit? 230. Oke, gua kasih. Lu mau puasa 230 nih, gua kasih yang jelek nih, kena anu nih. Ya enggak? Nih hitung dewek deh lu. 1 2 3 4 230. Nih rapiin dewek. Oke. Lu apa, Neng? PAT majuan. Berapa? 200. Oke, 225. Gua kasih uang pas aja udah. 225. Nih. Udah gak dilebihin, enggak ada duit lebih ya. Duit pas sudah dihitung sama pabrik. Udah diukur. Lu apa, Panjul? Sini. Apa? Puasa. Lu kenapa ngelirik kemari? Nih, 10.000. Lu apa tuh? Puasa benar. Lu cukur botak enggak? Mana coba? Oke, botak. Kalau botak gua kasih 20 nih. Udah 10. Lu apa, Ted? Nih. Lu apa, Don? Puasa. Bener puasa. Nih, oke. Lu apa kok? Majuan. Cukur botak tuyul 1. Wah, ya gak? Oke, nih 10.000. Terus ini majuan lagi. Botak. Lu jangan 10.000. Lu kan ngertinya duit 2.000, ya gak? Udah 2.004. Besok lagi, jangan bawel nih. Tos. Waras. Di sono. Lu apa, Pan? Botak. Mana sih botak? Wah, oke. Gua kasih 5.000-an, adik lu bagi goceng. Ya enggak? Nih, 10.000, adik lu bagi. Ayo, Bang. Oke. Lu sini apa, Kong? Lu ngeliat ke sono, jangan lihat ke bawah. Wah, oke, botak. Kok 4? Nih, 10.000. Lu apa, Pin? Lu puasa? Puasa kagak. Lu cukurnya kayak apa? Kalau suruh cukur botak lu, udah nih 10.000. Oke. Rio mau? Udah sini buruan. Kasihan, orang biasa dibagi. Udah sini buruan. Lu cukur kayak apa? Kirain botak ah. Nih. Oke. Oke dah. Siapa yang enggak kebagian? Ya salah sendiri lo kagak puasa. Ya enggak, kagak botak. Oke, lanjut. Masih dikit duit tuh. Lah habis kalau bayarin material mah. Oke, sekarang kita lanjut ngaji. Halaman 62 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang wa ila aidin itu ya. Wa ila aidin, dan butuh kepada aid. Isim mausul selain butuh selah, yang kedua butuh aid. Oh itu ya, mausul. Mausul kemarin sudah dijelaskan isim yang harus disambung. Penyambungnya namanya selah. Namanya penyambung kan butuh lim. Limnya itu namanya aid. Udah gampangannya gitu aja. Apa itu aid? Wahwa dan bermula aid. Wahwa dan bermula aid. Domirun itu isim domir.
Ya'udu yang kembali apa domir, minas selati muncul dari selah, kembali ilal mausuli kepada isim mausul. Jadi udah ntar dulu, liyah sula supaya hasil apa arrabtu pertalian, keterikatan, terserah kalian bahasanya apa. Yang jelas rabtu itu keterikatan. Lo ngerti maksudnya? Kalau bahasa anak sekarang koneksi. Apa arrabtu koneksi bainahuma antara selah, antara mausul dan selah. Ini enggak kenapa kalau hapus? Kan udah kelar ini Pak Ijan. Ah lu mah. Ini kemarin mana? Mausul ya. Udah dah, kemarin udah dibahas. Begini. Udah sini aja. Semua isi mausul yang di atas itu, baik mausul, gak usah sana ya. Baik mausul apa namanya? Baik mausul nas yang jumlahnya ada 8 ataupun mausul mustarok yang jumlahnya ada 6. Nah, semua isim mausul ya gampangnya begini. Mausul atau jamaknya mausulat itu butuh pertama kepada namanya selah. Kemarin selah udah sekilas dibahas. Kedua butuh namanya aid. Itu nanti di bawahnya ada pendalaman materi. Selah itu apa? Dibahas ulang. Nah sekarang aid, apa itu aid? Domir yang kembali ke domir yang muncul dari dari selah. Domir yang muncul dari selah kembali ke mausul. Itu yang dimaksud aid. Aid adalah domirun, kan gitu. Domir ya'udu minas selah, yang kembali kepada selah, ya gampangnya munculnya dari selah, ya'udu ilal mausul. Nyambung. Munculnya domir adanya di selah. Nah, itu contoh, udah banyak lah kemarin contoh. Alladzi ja'a abuhu, kan gitu. Nah itu domir atau alladzi ja'a. Nah adanya domir huwa itu loh kepada kalimat ja'a. Ja'a itu selah. Umpamanya alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi, umpamanya. Atau inna anzal, bukan nggak ada kalau inna. Alladzi anqadha dhahrak. Nah itu alladzi yaitu zat anqadha. Kan gitu. Dhahraka yang apa namanya? Meratakan atau memberatkan dhahraka pada punggungmu. Itu anqadha. Allah banyak sekali lah contoh-contoh mah. Nah, itu simpelnya aid. Aid adalah isim domir yang ada pada selah kembali kepada mausul. Tujuannya aid untuk mengikat, gitu gampangnya ya, mengikat keterikatan antara mausul dan selah. Itu maksudnya liyah sula arrabtu bainahuma. Oke, nyambung ya. Aid paham? Oke, sekarang apa itu selah? Udah dibahas kemarin. Wasselatu, kan kemarin udah dibahas selah. Nah, cuman pendalamannya sekarang wasselatu dan bermula selah penyambung. Jumlatun itu jumlah. Jumlah itu susunan. Ismiyatun au fi'liyatun, yang bangsa isim, au fi'liyatun atau yang bangsa fi'il. Jumlah terbagi dua, kan gitu. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nanti dibahas bawahnya. Au shibhuha, atau yang menyerupai jumlah. Itu nanti dzaraf atau jar majrur.
menyerupai dalam hal apanya? Fi khusulil faidati, dalam hasilnya faidah. Fal jumlatu, maka bermula jumlah, sartuha itu bermula syaratnya jumlah, antakuna itu bahwasanya ada apa jumlah, ada itu khobariyatan, jumlah khobariyah. No, ingat kemarin udah saya tulis yang pojok atas, ingat kan? Ini ilmu balaghah. Maka kan saya bilang ngaji kitab Kawakib itu sudah mendekati alfiyah. Dan memang udah saatnya juga kalian sedikit demi sedikit mengaji kitab balaghah. Ntar beli, kalau dikasih duit itu ditabung, jangan ditabung di warung mulu. Ngerti? Beli kitab. Nah, Qawaidul nanti saya baca. Gitu aja, tambahan. Saya bacanya mungkin itu ada kitab nahwu, ada kitab sorof, ada kitab balaghah. Oh, bisa aja diisi kitab itu. Nanti saya penggal umpamanya balaghahnya dulu, nahwunya nanti belakangan. Kan kita masih ngaji kitab nahwu ini, ngerti kan? Jadi dalam saat yang bersamaan kita memahami semua disiplin ilmu, begitu loh. Makanya saya wanti-wanti sama kalian yang tekun, yang serius belajarnya. Tuh maksudnya. Ai muhtamilatus sidqi, maksudnya khobariyah. Ai muhtamilatan, tegasnya itu yang mengandung, yang mencakup apa jumlah, lisidqi pada kebenaran, wal kadzbi dan kebohongan, fi nafsiha dalam dirinya jumlah, min ghairi nadhrin atau min ghairi nadhorin, dengan tanpa memandang, ila qailiha kepada yang mengatakan jumlah. Udah segitu dulu dah. Perhatikan. Ini mau nggak mau saya hapus dah. Kan udah paham ini. Ini mausul udah paham ya. Ini saya hapus sudah. Udah ini kan udah kelar nih, saya anggap udah kelar. Ya kan? Udah ini udah dihapus dulu dah. Udah. Biar konsentrasinya sekarang kepada selah. Udah ini hapus saya kalian. Nah, kalau ini ada keterkaitan. Nah. Jadi diperhatikan. Isim mausul semuanya tadi, ya, baik nas ataupun mustarok, butuh pertama kepada selah. Yang kedua, butuh kepada namanya aid. Tadi udah barusan saya hapus, dulu jelaskan itu aid. Selah itu apa? Udah dijelaskan kemarin. Penyambung kepada isim mausul. Nah, selah terbagi dua. Pertama, selah berupa jumlah. Yang kedua, syibhul jumlah. Syibhuha itu maksudnya syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Jumlah nanti terbagi dua. Pertama jumlah ismiyah. Kedua namanya jumlah fi'liyah. Ini belum saya bahas karena belum dibaca. Syibh jumlah terbagi dua juga. Pertama namanya dzaraf. Kedua jar. Jar bukan jer. Jarun wa majrurun. Huruf yang mengejirkan dan isim yang dijerkan itu maksudnya jar majrur. Gitu loh, nyambung. Nah, itu simpelnya begitu. Oke, pokoknya diikutin terus saja. Fal jumlah bentar dulu, belum duduk saya. Jumlah. Perhatikan, ini saya ulangi. Kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan. Jumlah dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Jumlah yang dimaksud dalam selah itu harus jumlah khobariyah. Apa itu jumlah khobariyah? Mahtamalas sidqa wal
kadzba atau wal kizba. Berita yang menjelaskan berita jumlah yang mengkhabarkan terhadap satu berita. Soal berita tadi benar atau salah itu lain cerita. Yang penting isinya berita. Ngerti maksudnya? Nah, umpamanya lafaz ja'a Zaidun ini memberi kabar tentang kedatangan Zaid. Soal Zaid datang beneran itu berarti asidku. Atau Zaid gak datang berarti beritanya al-kadzbu atau bohong. Nyambung? Kemarin sudah dijelaskan dalam jumlah khobariyah ada yang tidak masuk dalam kategori ini, yaitu apa kemarin? Ayo, lupa lu. Santi pasti nggak tahu, orang nggak ngaji lu. Apa kemarin? Apa Pri? Ayo, yang benar 5.000, 10.000. Udah pecus lu. Takjub. Apa lu tadi? Lu ngomong apa? Tak kampleng. Lah iya kan? Lah iya. Ingat kan kemarin? Loh. Jadi belajar seperti udah sistematis, udah otomatis tek begitu. Maka kalau kejeda nggak ngaji-ngaji, udah ribet. Ini Kamal nggak datang, Kembar nggak datang, Habibi nggak datang, ya puyeng. Besok, oh ya pasti kejeda, gitu loh. Maka ya memang harus seperti itu namanya ngaji mah. Maka kan kemarin udah saya kasih doa kalian, ya kan? Santi udah hafal doanya. Di samping doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, kan ada doa lagi. Allahumma zidna apa kemarin San? Walatu Allahumma ya walatu asirli Allahumma tahli abwabal ilmi. Kan gitu kan? Kan itu suruh puasa juga. Bahkan kalian kalau mau baca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali semalam. Taruh gelas isi air putih, nanti taruh di atas yang kira-kira kena embun. Lah minum kalian pas terbitnya matahari. Sambil kamu doa, ya Allah, sebagaimana engkau menyinari matahari, sinari hati dan pikiranku dengan kemuliaan ayatmu Bismillahirrahmanirrahim. Wiridan baca Bismillah itu 786. Saya udah praktekkan, saya bukan tukang nyuruh. Yang doa Allahumma ftahli min abwabil ilmi wa la tu'assili min abwabil ilmi wa zidni ilman wa fahman fil laili wan nahari wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya udah puasa 7 hari dan saya bukan nyuruh. Apa yang saya suruh sama kalian udah saya kerjakan. Begitu loh. Itu untuk mendongkrak supaya motivasi mahabbah, motivasi cinta kepada ilmu lahirnya dari dalam. Munculnya dari hati kecil kalian. Itu yang disebut dengan inner beauty. Loh, lu udah denger banget San. Ya, apa itu inner beauty? Cantik, cakep, ganteng, tapi gantengnya memang munculnya dari dalam. Itu dari perilaku. Berarti kalau cantiknya polesan, wah mukanya buluk umpamanya. Tiba-tiba putih, nggak taunya ngambil ngesek-ngesek tembok warnanya putih dibuat bedak umpamanya, ya enggak? Itu namanya enggak inner beauty. Nyambung itu. Itu udah sistem. Maka kenapa tiap hari harus diisi zikiran, tiap hari diisi dengan deres dan lain sebagainya untuk mengklikkan mahabbah kepada ilmu itu luar biasa. Oh itu loh maksudnya. Oke lanjut dah, ntar kemana-mana lagi. Wahia dan bermula jumlah ma isinya ma ai qaulun, tegasnya itu ucapan. Tarokkaba yang tersusun apa ma min fi'lin dari fi'il wa fa'ilin dan fa'il
Au min fi'lin atau dari fi'il, wa naibil fa'ili dan dari naibul fa'il. Contohnya fi'il fa'il nahu ja'al ladzi qoma abuhu. Ja'a telah datang siapa alladzi seorang laki-laki, selahnya alladzi qoma yang berdiri. Siapa abuhu bapaknya alladzi. Nah, itu alladzi isim mausul. Jumlahnya koma abuhu, koma itu fi'il, abuhu fa'il itu namanya selah. Hu yang ada pada kalimat abuhu itu namanya a'id. Lalu kenapa a'id? Supaya antara alladzi dan koma abuhu terdapat keterikatan. Itulah namanya robit. Robit itu isim fa'il, sesuatu yang mengikat. Nah, kalau masdarnya ar-rabtu, koneksi, koneksitas lah. Nah, kalau bahasa kalian. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya. Ja'al ladzi qoma abuhu, itu ja'a bermula ja'a, itu fi'lun madhin, fi'il madhi. Alladzi bermula alladzi itu ismun mausulun. Fi mahalli raf'in dalam mahal rafa, fa'ilu qoma. Fa'ilun itu sebagai fa'il. Koma bermula koma, itu i'rab hikayah namanya. Fi'lun madhin itu fi'il madhi. Abuhu bermula lafadz abuhu, fa'ilun itu sebagai fa'il. Wa alamatu raf'ihi dan bermula alamat rofa'nya abuhu, al-wawu. Itu al-wawu apa waw? Kadang-kadang ngomong hurufnya huruf apa? Waw. Wow, keren, gitu ya. Kalau bapaknya Kamal gitu, Rosid itu wow, wawu, ngerti? Wow, keren ya. Al wawu itu wawu. Li'anahu karena sunya abuhu itu minal asma'i, termasuk dari isim-isim as-sittati yang 6. Wal ha'u dan bermula haknya mudhofun ilaihi itu mudhof ilaih. Wa jumlatul fi'li wal fa'ili dan bermula jumlahnya fi'il dan fa'il. Silatul mausuli itu selanya isim mausul. Wal a'idu dan bermula a'idnya. Al ha'u itu huruf ha. Min abuhu dari lafadz abuhu. Haknya tadi kan isim domir, itu domir muttasil. Wa qaulihi ta'ala dan seperti firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu. Ya kalau wakaf ya wa'dah, kan gitu kan. Alhamdu bermula segala puji. Kan kalian kalau baca sukanya alhamdu. Itu alhamdu apa alhamdu? Akan dal. Loh iya kan? Alhamdu bermula utawi sekabehane puji. Lillahi itu tetap milik Allah. Siapa itu Allah? Alladzi yaitu zat. Sodako yang benar siapa alladzi na pada kita. Wa'dahu pada janjinya alladzi. Waqad marro dan betul-betul telah lewat apa i'rabhu i'rabnya. Alhamdulillahilladzi sodakona wa'dah. Kemarin sudah dibahas itu. Fi awalil mausulati dalam awal pembahasan isim-isim mausul, haitsu sabaqo sekiranya telah lalu apa at-tamtsilu membuat contoh bihi dengan ayat alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah lil mufradil mudzakkari bagi isim mausul mufrad mudzakkar. Itu contoh dalam isim mausul alladzi mausul mufrad mudzakkar itu sudah dicontohkan. Wa a'ada dan mengulangi siapa musonif hu pada qaulihi ta'ala alhamdulillahilladzi. Huna di sini bab selah litamtsili untuk memberi contoh bil jumlati dengan jumlah al murakkabat yang tersusun minal fi'li wal fa'ili dari fi'il dan fa'il. Oke, lanjut lagi. Center ke sana ada P. Auma atau ucapan pelan-pelan.
Maksudnya ma kayak tadi yang pertama, ai qaulun. Tarokkaba yang tersusun apa ma? Tarokkaba yang tersusun apa ma? Min mubtada'in wa khobarin, dari mubtada dan khobar. Min mubtada'in, dari mubtada, wa khobarin dan khobar, itulah namanya jumlah is. Jumlah is apa al ya kencang? Jumlah is apa katanya? Jumlah apa tadi? Jumlah apa tadi? Jumlah is yang kencang. Jumlah makanya jangan meleng melulu, lu udah botak ya Pak. La ilaha illallah. Jumlah wasalam katanya. Orang jumlah ismiyah, jumlah salam. Siapa yang salam? Oke. Au min mubtada'in, atau dari mubtada. Itu setelah itu sada gitu ya. Ada waw. Kalian ada wawunya? Lu ada, Pri? Yang benar wawunya enggak ada. Tuh. Sada. Sebenarnya bukan sada. Ente setelah sin apa, Pri? Ada alifnya juga. Sada yang menempati, jadi bukan wasada tapi sada yang menempati apa mubtada masaddal khobari pada posisinya atau tempatnya khobar. Nahwu ja'alladzi abuhu qaimun. Ja'a telah datang siapa alladzi, seorang laki-laki satu. Abuhu yang bermula bapaknya alladzi itu qaimun, itu mubtada khobar. Yang sadda masaddal khobar belum. Fajumlatu abuhu qaimun, maka bermula jumlahnya lafadz abuhu qaimun itu mubtadaun wa khobarun. Silatul mausuli itu sebagai selahnya mausul. Wal aidu, dan bermula aidnya al ha'u, itu haknya lafadz abuhu itu. Tanggung sampai wasibul jumlati itu. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman Allah Ta'ala, alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi itu kan surah An-Naba kan? Gimana sebelumnya? Amma yatasaalun anin nabail azim, kan alladzi hum fihi. Itu apa itu isinya? Naba azim, berita besar itu. Alladzi yaitu berita. Alladzi yaitu nabaun azim, berita besar. Hum yang bermula kaum. Nah itu mubtada fihi di dalam alladzi. Mukhtalifuna itu berbeda pendapat. Hari kiamat itu apa? Hari kiamat adalah hari yang mana para kaum umat manusia itu berselisih pendapat. Nah, kayak pertanyaannya kan amma yatasaaluna. Tentang apakah mereka saling bertanya. Anin nabail azim, tentang berita besar itu hari kiamat. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya alladzi hum fi mukhtalifun. Itu alladzi, itu bermula alladzi, ismun mausulun, itu isim mausul. Fi mahali jarrin, dalam mahal jar. Kok di mahal jar? Iya. Sifatun, itu sifat lin nabail azimi, terhadap ayat an-nabail azim. Min qaulihi ta'ala, yang terambil dari firman Allah Ta'ala. Itu ada. Amma yatasaalun anin nabail azim. Kan beda antara ani dengan nabai. Kalau an, ain. Kalau nabai, hamzah. Beda apa enggak? Beda, maka makhraj kudu bener. Kenapa setiap habis subuh
saya suruh murojaah ngaji Quran termasuk habis asar. Makhraj itu penting. Nah, kan ntar yang ngaji Quran. Saya tetap ngaji Quran, selesai ngaji maju kemari. Perempuan juga sama. Santi hidup, ngerti? Makanya jam 4 kalau baru turun di sini. Udah pada bangun semua, udah pada siap semua. Kalau perlu mandi dulu. Selesai ngaji udah siap-siap berangkat sekolah. Habis zuhur makan, kenyang tidur, ngajinya malam nggak ngantuk, ngerti? Lah kalau lo santri itu komandonya gampang sebenarnya. Ya kan? Asal udah adzan qomat, baris apa enggak? Baris apa enggak? Baris untuk sholat. Lo gampang enggak ngomandoinya? Lah gampang, maka itu mengajarkan tertib. Jangan santri kerembat, kerembut, kelemat, kelemet, kelelat, kelelet, klesat, klesot, kojar, kojor, kontak, kantuk. Ngerti? Paham Al? Habis wudu masih ngantuk, jengguk. Siapa yang suka habis ngaji tahiyat itu loh? Sujud dari rakaat pertama sampai imam salam masih sujud, siapakah dia? Lu dengerin lu. Iya enggak? Saking ngantuknya. Oh. Besok lagi begitu gak bisa. Nyambung. Lu badannya udah gede banget ya Allah ya Robi. Ntar Idul Adha mah bela ya. Lu berdua nih. Laki-lakinya Al, perempuannya bela. Ntar lebaran haji dibuat korban. Lah kan sunahnya yang gemuk. Lah kalau Azka sama Ica buat korban sama Aplah, ya Allah, apa isinya? Tulang doang. Ya, lah iya. Udah lanjut ntar kelar ntar. Wahum dan bermula domir hum itu domirun mutasilun. Domir itu mutasil kalian. Lu mutasil Bri? Salah, itu yang bener munfasil. Kalian kan mutasil, ganti. Loh, makanya saya nanya. Ini lebah-lebah saya curiga. Gini minjem pulpennya. Kok mutasil ya munfasil lah. Ya, benerin. As-shawab munfasil gitu. Nih, dirubah kan kalian mutasil kan? Lah hum itu ya memang bisa mutasil, bisa munfasil, cuma di konteks di sini adalah munfasil. Itu harus dibenerin. Jadi jangan percaya sama tulisan di kitab. Tulisan di kitab bukan kita nggak percaya sama kitab. Kitab ini ditulis oleh penulis. Penulis itu dibayar oleh percetakan. Boleh jadi dibayarnya belum lunas. Ya enggak? Atau penulisnya banyak utang. Bisa aja kepikiran. Jadi salah nulis. Ngerti maksudnya? Oke lanjut. Tenang. Orang malam Rabu, malam Sabtu kan yang isi Ustadz Gopur. Datang ntar 8:30. Loh iya kan? Nggak jelas. Itu namanya Ustadz apa namanya? Ustadz telatan. Iya enggak? La ilaha illallah. Kalau saya mah ngaji sebelum waktunya jamnya ngaji saya udah datang duluan. Kalau saya begitu. Fi mahali raf'in dalam mahal rafa mubtadaun itu sebagai mubtada. Fihi bermula fihi itu jarun. Tuh tulisannya begitu. Huruf yang mengejirkan. Itu fi. Wa majrurun dan yang dijerkan yaitu hi. Muta'alikun yang berta'aluk bima dengan ayat ba'dahu yang setelahnya. Setelahnya fihi apa? Ya mukhtalifun. Ntar saya tulis. Maksudnya saya jelaskan supaya kalian tahu redaksi Al-Quran memang sering seperti itu. Mukhtalifuna bermula lafaz ayat mukhtalifun itu khobarul mubtada'i, khobarnya mubtada. Wa alamatu raf'i dan bermula alamat rafa'nya mukhtalifun itu al-wawu. Niabatan karena sebagai ganti anid dhammati dari dhammah.
Li'annau karena mukhtalifun itu jam'u mudzakkarin, jamak mudzakkar salimun yang selamat. Mukhtalifuna bermula ayat mukhtalifuna, dan bermula ayat mukhtalifun itu ismu fa'ilin, isim fa'il. Ya'malu yang beramal apa isim fa'il? Amal al-fi'li dengan seperti amal fi'ilnya. Yarfa'u yang merofakkan apa isim fa'il? Al-fa'ila pada fa'ilnya. Awas, yarfa'u yang merofakkan apa isim fa'il? Isim fa'il tadi apa? Ya mukhtalifun. Nih, kalian tasrif ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan wa mukhtalafan fahuwa mukhtalifun, kan isim fa'il. Karena jamak dalam kondisi rofa, jamaknya mudzakkar salim kan mukhtalifuna. Ngerti maksudnya? Lah kalau nasab atau jar ya mukhtalifina. Kan walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifina. Itu ayat yang lain. Illa mar rahima rabbuk. Tuh. Kalau Allah mengendaki, ya lihat ntar kepanjangan kemana-mana dah. Wayan sibu dan menasobkan apa isim fa'il al maf'ula pada maf'ulnya. Wa fa'ilu dan bermula fa'ilnya isim fa'il itu mukhtalifun. Itu mustatirun fihi tersimpan fi di dalam isim fa'il jawazan dengan jawaz. Takdiru bermula takdirnya domir atau fa'il, hum itu lafadz hum dan titik. Perhatikan, jangan meleng kemana-mana. Ini biar paham. Karena contoh di sini isim dulu ya isim dulu dah. Ini duit berantakan, Pri. Enggak ada perlu bungut al. Kali. Perhatikan. Selah terbagi dua. Pertama jumlah ismiyah, kedua jumlah fi'liyah. Cuman kalau di kitab jumlah fi'liyah dulu. Contohnya jumlah fi'liyah ja'alladzi koma abuhu. Alladzi ini fa'il dari fi'il. Oke? Diperhatikan supaya nyambung. Kan ini mausul. Mausul nas. Koma yang ini selah. Abu fa'il. Jumlahnya koma abu itu selah berupa jumlah fi'liyah. Nyambung? Weh, nyambung enggak? Hu ini namanya a'id. Kembalinya kepada al, supaya antara alladzi isim mausul dan koma abu terdapat ar-rabtu atau pertalian atau korelasi. Contoh firman Allah, alladzi sodakona wa'dahu. Udah dibahas kemarin. Alladzi yaitu zat, ini Allah. Sodako ini selah. Jumlahnya sodakona wa'dahu. Nah ini maf'ul, nanya maf'ul pertama, wa'dahu maf'ul kedua. Fa'ilnya huwa yang kembali kepada al-ladzi, itulah namanya nyambung. Contohnya jumlah ismiyah. Ja'alladzi abuhu qaimun. Tuh. Alladzi isim mausul. Jumlahnya abu qaimun selah. Perhatikan loh, biar nyambung loh. Nyambung nih. Tuh. Abuhu mubtada, qaimun khobar. Jumlah yang diawali dari mubtada khobar itu namanya jumlah ismiyah. Koma abu yang bawahnya jumlah diawali dari fi'il itu namanya jumlah fi'liyah. Contoh firman Allah yang ini nggak muat nih. Saya taruh di sini. Dari ayat amma yatasa aluna anin nabail
azimi. Oh, kan gitu biar paham. Alladzi hum fihi mukhtalifuna. Diperhatikan. Amma ini ma-nya alifnya dibuang karena ma istifham dibaca jer. Amma ini asalnya amma gitu loh. Ada yang hafal di Alfiyah? Nggak ada yang hafal. Lah iya kan? Ya tasa'alun. Nah, ini kan nih anin nabai. An-naba dibaca apa? An-naba anin nabail azim dibaca apa? Dibaca apa? Santi. Dibaca apa, Pri? Dibaca jer kan ani. Oh, enggak nyambung melulu lu. Lu kenapa saya pertegas ini? Saya pertanyakan. Nanti kalian biar tahu Allah ini di mahal apa. Anin nabai dibaca apa? Jawab yang tegas, itulah paham. Gitu loh. Kenapa saya pertanyakan? Karena anin nabail azim ditafsiri dengan ayat alladzi hum fi mukhtalifun. Artinya terkib alladzi di sini di mahal jer. Kenapa di mahal jer? Badal dari anin nabail azim. Nyambung? Itu loh pentingnya nahwu. Nah, jumlahnya hum ini mubtada. Fihi, nah ini khobar. Lafadz fi ta'alluqnya ke sini. Sebenarnya alladzi hum mukhtalifuna fihi. Andai kan bukan Quran, maka ta'alluqnya fihi fima ba'dahu pada ayat sesudahnya itu mukhtalifun. Ngerti maksudnya? Nah, mukhtalifun khobar. Jumlah dari mubtada dan khobar itu namanya jumlah ismiyah. Nyambung nih. Lah itu loh. Kudu paham nahwu mah. Kalau nahwu nggak paham lah percuma. Bukan berarti percuma itu nggak penting. Lah penting untuk dipahami. Tuh, begono. Udah dah. Wasibul jumlati besok dah. Berapa menit nih? Lah belum sampai sejam. Udah sekarang gini sambil nunggu Ubed datang nggak? Ucup nggak datang kalau Sabtu. Kalau emang kira-kira habis sholat Ustadz Gopur lama nggak datang nanti saya isi. Ya mau ngaji Duratun Nasihin kayak, mau talim kayak atau Fathul Majid. Oke ya, udah isa kan? Udah lama belum isanya? Ya udah nggak usah adzan kalau gitu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.